Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Diki Hermawan. Kehadirannya hari ini semakin membuktikan punya riwayat suka olahraga belum tentu menjamin tubuh Anda terhindar dari penyakit, apalagi kalau pola makannya kurang sehat. Dulu, Pak Diki sangat aktif bermain sepak bola, bahkan ia pernah sampai menjadi anggota tim profesional di Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi terlena dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan tanpa dikontrol. Bahkan, Pak Diki pun sempat menjadi perokok aktif dan tanpa sadar, semua kebiasaannya tersebut membuat kondisi tubuhnya semakin turun. Hingga pada bulan November 2020 lalu, ia tiba-tiba terjatuh saat bekerja. Pada saat itu pagi itu jalan sudah miring, sudah nggak seimbang, seperti kaki udah nggak seimbang, nabrak pintu, nabrak security. Tuh, ternyata sudah terjadi ketidakseimbangan dalam diri. Dan tangan serta kaki kirinya menjadi tidak bisa digerakkan. Sejak itu, ia dinyatakan terkena stroke. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana cara mengatasi risiko stroke? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Apa kabar pemirsa Go Healthy? Saya Aditya Herpavi dan sudah hadir bersama saya ada para praktisi kesehatan, ada Bang Paidon dan juga Mbak Pretisia Sufarli. Selama 30 menit ke depan akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama kita ada Bapak Diki Hermawan berusia 53 tahun. Dulu beliau sangat gagah, sangat beraktif berolahraga, namun semuanya sekarang telah berubah karena beliau mengalami stroke yang diawali karena memiliki tekanan darah yang cukup tinggi dan juga kadar gula darah yang tinggi. Kita langsung tanya-tanya sama Pak Diki. Apa kabar Pak Diki? Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini Pak Diki ya. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol seputar kesehatan Pak Diki ya. Siap. Bapak pernah mengalami stroke di tahun 2020. Iya, betul. Maaf ini bukannya mau mengungkit luka lama. Boleh diceritakan kembali prosesnya Pak? Saat itu kejadian di mana? Lalu tindakan pertamanya apa? Siap. Tahun 2020 sekitar bulan September Oktober ya. Saya udah menuju kantor, awalnya menuju kantor, jalan tuh udah miring-miring, nabrak tembok, nabrak security. Saya nggak tahu, nggak sadar tuh. Nah, kurang lebih jam 2 siang, habis makan, bikin laporan, tiba-tiba jatuh. Lagi bikin laporan depan komputer, jatuh. Ada kurang 2-3 detik, saya udah blank.
digotong, disuruh pulang, bisa tuh pulang, masih bisa pulang naik motor dengan anak dijemput. Dibawalah ke rumah sakit, klinik. Nah, dari klinik kurang lebih 2 jam, 3 jam diinfus, diperiksa, katanya dapat kena gejala stroke ringan. Pada saat itu saya disuruh pulang. Setelah tidur, biasa minum obat tidur, paginya baru terasa tuh kaki kiri dan tangan kiri nggak bisa digerakkan. Lemes total ya Pak Lemes ya? total, nggak bisa digerakkan. Oke. Otak tuh udah memerintahkan untuk gerak ke kiri atau gerak ke kanan, tapi nggak bisa. Singkat cerita pas diperiksa ditemukan apa Pak? Penyumbatan. Waktu diperiksa apa saja tuh Pak yang tinggi Pak? Kalau nggak salah gula tuh 300. Gula 300. Aduh. Cuman hipertensi 200-an? 200 lebih lah, di atas 200 2,5. lebih. Ya, Oke. kolesterolnya juga tinggi. Oke, nah ini adalah ilustrasi untuk pemirsa di rumah. Serangan stroke walaupun memang gejalanya berupa kelemahan pada anggota tubuh, tapi permasalahan utamanya adalah di pembuluh darah otak. Yang paling pertama itu adalah stroke sumbatan yang diawali dengan adanya penyempitan pembuluh darah. Contoh kalau misalnya pemirsa punya kadar kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, itu bisa memicu penyempitan pembuluh darah. Lalu yang di tengah itu adalah bentukan stroke pecah pembuluh darah. Seperti pipa ya, kalau pecah rembes kan tuh. Nah akhirnya airnya nggak bisa jalan. Nah begitu juga dengan pembuluh darah yang ada di otak. Lalu yang terakhir itu adalah berupa stroke yang diakibatkan karena sumbatan trombus. Jadi darah yang kental menggumpal, akhirnya memblokade jalan dari pembuluh darah sehingga darah itu tidak bisa mengalir dengan baik. Nah inilah yang terjadi pada Pak Diki. Sekarang saya tanya Pak, semenjak terkena stroke sampai saat ini sudah berubah belum Pak? Menuju perubahan ya. Berolahraga rutin, mengurangi rokok dari tadinya sebungkus mungkin jadi setengah bungkus. Itu juga bisa diminimalisir mungkin. Obat masih Obat masih rutin. Obat Oke. kunjungan ke dokter rutin? rutin. Rutin, oke bagus. Maaf ya Pak Diki ya, Siap. mungkin ini pertanyaan saya cukup sensitif. Stroke ini kan sesuatu yang sangat tidak mudah bagi siapapun. Kita tahu sama tahu ya Pak ya. Boleh tahu Pak, apa yang Bapak rasakan? Jadi yang paling berat tuh apa Pak buat Bapak? Pertama hubungan harmonisasi dengan istri ya, itu pasti terasa banget. Yang biasanya nurut gitu kan, mungkin karena saya emosinya juga tidak stabil, sensitif, Oh iya betul. jadi Baper ya. ada baper, terus terutama juga ekonomi. Bapak merasa sangat terbantukan dengan Terbantu, kehadiran mereka. terbantu awalnya. Maaf Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan, mungkin ucapan terima kasih Bapak terhadap keluarga, mungkin istri tercinta selama ini. Ya. Pada istriku yang saya cintai, saya mohon maaf selama ini salah dalam menilai. Ternyata saya yang salah, masih emosi, masih seperti orang yang nggak punya salah gitu kan. Saya mohon maaf, terima kasih juga udah merawat dengan sabar. Mohon maaf. Ya. Baik, ya. Baik, Bang. Terima kasih ya Pak Diki sudah mengungkapkan perasaan Bapak terhadap istri tercinta dan semoga ucapan terima kasih dan juga permintaan maaf dari Pak Diki ini diterima oleh Ibu. Ibu terima kasih ya sudah merawat suaminya sejauh ini dan semoga itu ikhlas. Insya Allah keikhlasan Ibu akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Pak Diki, kita lanjut ngobrol-ngobrol Baik, seputar kesehatan siap. Bapak nih ya. Boleh tahu nggak Pak Diki keluhan terakhir Bapak nih apa nih yang Bapak rasakan agar dapat segera dapat Iya. solusi nih? Yang pertama yang pasti jalan belum sempurna, masih seperti ondel-ondel, miring-miring gitu ya. Pak boleh kita Izin? lihat Pak jalan Boleh ya? Pak? Oh, siap. Perlu saya bantu apa bisa? Ah, bisa, Bisa ya. Oh iya, paham. Oke, Masih cukup Pak. kaku ya Pak ya? Masih kaku. Tapi udah Oke. bisa muter ya? Udah bisa. Iya, udah bisa muter. Iya. Silakan duduk lagi. Bagaimana dengan tangan Pak? Kiri ya? Tangan, iya, kiri, sebelah kiri Ngangkat maksimal segimana? masih bisa. Baik, oke. Berbicara tapi Pak Diki sepertinya alhamdulillah ya lancar ya. Alhamdulillah, dari awal nggak ada. Memori kesulitan. gimana Pak? Sering lupa-lupa nggak? Sering lupa. Kadang pada saat sholat lupa rakaat keberapa gitu kan. Oke, emosi juga pasti. Emosi masih cuman berusaha
maksimal mungkin lah dikurangi. Sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek ya Pak ya untuk tensi dan juga gula darahnya. Yuk kita sama-sama lihat. Kita lihat gula darah sewaktunya ada di angka 269. Oke, kita sama-sama lihat lagi tensinya juga masih tinggi. Ada di angka 168/70. Jadi dalam arti sekarang tensi Bapak dan gula darah Bapak belum dalam keadaan yang terkendali. Dan Bapak masih beresiko untuk mengalami stroke berulang Pak. Itu yang harus dihindari, Karena Pak. gula darah sama tensinya belum terkendali. Jangan sampai Pak Diki. Jangan sampai Pak, Siap. karena kalau stroke berulang, gejala sisanya pasti lebih berat. Masih pengen bangkit, semangat, berjuang untuk mengembalikan, mencari cita-cita yang mungkin belum tercapai, bisa, tapi rokoknya di stop dulu. Habis ini Bapak ke dokter dulu. Kenapa? Tadi Mbak Preti sudah kasih lihat tuh paparan. Berarti pengobatannya belum berhasil. Iya. Dan sangat fatal kalau masih di angka seperti itu. Berisiko, Pak. Bisa besok tiba-tiba kena stroke berulang. Nah, tadi hampir 170 ya. Kedua, pola makan harus mau berubah, belajar memilih makan yang tidak digoreng, makan buah-buahan rutin. Upayakan gimana caranya supaya ada. Karena toh Bapak selama ini bisa makan. Cuman sekedar timun sama tomat masa nggak bisa. Jadi anggap itu sebagai bagian dari pengobatan. Nah kemudian terapi fisioterapi selama masih jalanin. Dan satu lagi kita mau memperkenalkan Bapak namanya teknologi laser. Apa yang dilakukan teknologi laser adalah dia akan membantu memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini adalah molekul yang diproduksi bagian dinding dalam pembuluh darah. Dan kita harus tahu bahwa seiring dengan pertambahan usia, oksida nitrit ini volumenya turun. Ya. Ketika dia turun, apalagi ditambah penyumbatan pembuluh darah yang ditandai oleh diabetes dan hipertensi, maka semakin turunlah dia. Dampaknya apa? Terjadi penebalan dinding dalam pembuluh darah, kemudian penumpukan plak menjadi lebih mudah terpicu, sirkulasi darah menjadi kurang baik, pembuluh darah menyempit, risiko penyakit menanti. Ya. Nah, dengan penggunaan teknologi laser yang bisa menembus bagian epidermis, dermis, hipodermis sampai pembuluh darah di pergelangan tangan, dia akan membantu merangsang produksi oksida nitrit. Ketika oksida nitrit diproduksi, maka apa yang terjadi? Sirkulasi darah dan aliran darah menjadi lebih lancar, suplai oksigen menjadi lebih optimal, pembuluh darah menjadi fleksibel dan lentur, aliran darah ke organ menjadi lebih baik, maka orang bisa berharap punya hidup yang lebih sehat. Nah, Pak Diki dan pemirsa, adalah baik buat Anda untuk menambahkan penggunaan laser setiap hari. 2 kali saat ini, bukan hanya untuk yang sudah telanjur kena stroke, tapi yang punya potensi mengalami masalah stroke, yaitu yang gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, juga termasuk asam uratnya tinggi. Ya persislah seperti yang dialami Pak Diki. Dan orang bijak itu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Anda yang belum sakit saat ini beruntung karena Pak Diki membagikan pengalamannya pada Anda supaya Anda tidak harus mengalami seperti dia. Ya, beruntung apa? Take action menggunakan teknologi lasernya sekarang juga untuk mendukung kesehatan Anda. Sekarang kalau Bapak masih merokok, masih begadang, makannya agak bener, kurang lebih gambarannya seperti di belakang ini Pak. Ilustrasinya Bapak bisa lihat. Gula darah tinggi, tambah tensi yang tinggi, kolesterol tinggi, akhirnya memicu terbentuknya gumpalan darah yang bisa menyumbat pada pembuluh darah. Kalau ini terjadi di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Pada kasus Bapak terjadi di pembuluh darah otak, akhirnya terserang stroke sumbatan. Oleh sebab itu saya sarankan untuk Pak Diki kalau mau pulih secara optimal dan untuk pemirsa di rumah untuk mencegah terjadi serangan stroke, Anda perlu memanfaatkan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Karena di sana selain ada pembuluh darah nadi, ada juga titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Sehingga ketika Anda gunakan secara rutin, nantinya pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensi menjadi lebih terkendali. Di saat yang bersamaan, pembuluh darah yang tersinar dengan teknologi laser ini juga akan menghasilkan nitrik oksida yang diedarkan ke seluruh tubuh dan membantu menguraikan sumbatan atau gumpalan darah tersebut. Sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih lancar. Sel darah yang bertugas untuk membawa zat gizi, oksigen maupun obat-obatan yang Anda konsumsi ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka nantinya untuk penyintas stroke bisa pulih dengan lebih optimal, mencegah terjadi serangan stroke berulang. Tapi untuk Anda yang belum terkena serangan stroke ini bertujuan untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama. Karena pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati.
Sekarang saya mau mengajak pemirsa untuk segera menggunakan alat kesehatan Aku Laser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi Aku Laser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Penggunaan rutin Aku Laser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, juga kolesterol yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi ya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aku Laser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang ini. Jangan lupa dicatat dan difoto nomornya. Pastikan sudah sesuai ya. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang, jadi jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Karena produk Aku Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo segera take action, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan kita, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan waktunya kita bicara fakta bahwa diabetes meningkatkan resiko stroke berulang hingga 60%. Bagaimana faktanya? Silakan Bang Paidon. Ya, stroke berulang artinya stroke yang terjadi setelah ada serangan stroke yang pertama. Dan untuk orang yang menderita diabetes, risiko stroke berulang itu memang bisa meningkat sampai 60%, khususnya ketika kadar gula darah itu tidak bisa terkontrol. Kenapa kita harus sangat memperhatikan hal ini? Sebab diabetes itu adalah kondisi di mana terjadinya masalah pada pembuluh darah. Dokter sering menyebut diabetes sebagai penyakit kardiovaskuler bukan tanpa alasan. Alasannya adalah salah satu yang terkuat karena diabetes itu menyebabkan peradangan pada dinding dalam pembuluh darah, melukai dinding dalam pembuluh darah yang memicu terjadinya penyumbatan. Jadi, logis apabila seseorang menderita stroke dan masih mengalami diabetes, proses penyumbatan pembuluh darahnya berjalan terus. Artinya apa? Artinya guna mencegah terjadinya stroke, apalagi stroke berulang, kita harus belajar secara alami mengontrol gula darah lewat pola hidup. Kita harus belajar mengatur makan, harus mau makan buah rutin 2-3 kali sehari, harus mau olahraga. Dan tentunya bagi yang belum terkontrol gula darahnya, obat-obatan dari dokter harus dikonsumsi dan selalu konsultasi. Untuk apa? Untuk evaluasi apakah obatnya sudah tepat. Jadi ketika Anda melakukan pengobatan harus dievaluasi. Apabila belum optimal gula darahnya, konsultasi lagi sama dokternya. Tanya lagi sampai ketemu polanya. Dan proses ini akan bisa menjadi lebih baik untuk Anda jika Anda mau menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda, mencegah kenaikan gula darah. Nah, sekarang Adit mau lanjut ngobrol-ngobrol dengan Pak Diki nih. Pak Diki, kira-kira apa yang barusan disampaikan oleh Bang Paidon berhubungan nggak dengan kondisi Pak Diki saat ini? Sangat berhubungan sekali. Penyebabnya nih apa? Selain tadi Bapak bilang ada faktor keturunan, apakah dari gaya hidup atau pola hidup, kebiasaan dari pola makan,
mungkin istirahat yang tidak teratur. Apa Pak Diki yang menyebabkan kolesterolnya di atas rata-rata, gula darahnya tinggi sekali, tensinya juga tinggi? Dan masih diterusin maksudnya. Nah. Masih diterusin. Rokok. Ya kan bukan, makanannya tadi Oh, itu. makanannya ya. Sekarang masih diterusin nggak makan yang dulu? Makan goreng. Masih, Oke, masih suka makan mie instan? masih. Masih. Kenapa Pak? Ya, Enak. oh, bukan. Keadaan ekonomi ya. Kalau adanya itu, istrinya Den itu ya kita Nah makan. kan bisa ngomong. Kalau ubi bisa makan nggak ubi? Ubi bisa. Bisa beli ke pasar nggak? Bisa, Bisa, dong. Bisa dong. bisa. Singkong bisa? Bisa. Kacang hijau bisa? Bisa. Terus kenapa nggak milih itu? Ya nanti saya Karena sampaikan. tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi kita tidak dapat mengubah apa yang kita tidak tahu. Hari ini Pak Diki tahu bahwa ubi, singkong, kacang hijau adalah pilihan yang lebih baik buat kontrol gula darah. Ya, Oke, betul. itu kan tadi baru berbicara masalah makan ya Pak ya. Kalau minumnya bagaimana Pak? Masih suka minum yang manis-manis nggak Pak sekarang? Sekarang ngopi masih, tapi nggak pakai gula. Apa gulanya sedikit sekali. Oke, kalau bisa di sedikit stop ya Pak ya. Pokoknya gulanya di stop. Pak, kita mau kasih tahu hari ini bahwa Anda beruntung Pak, pemirsa Anda beruntung ada informasi ini. Jadi ketika Anda tahu ada informasi ini, Anda bisa berubah. Iya. Kan tadi kan kita belajar ya, kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Dan apa yang kita tidak tahu bisa membahayakan, bisa fatal malah. Teknologi laser yang kita sampaikan sama Bapak, yang dikenakan sama Mas Adit, pemirsa, itu membantu meningkatkan kerja dari pembuluh darah, membantu membuka pembuluh darah. Nah, yang lebih seru, yang lebih baru adalah ternyata teknologi ini juga ada aplikasi tambahannya, ada ekstensinya yang disebut dengan intranasal. Intranasal ini adalah aplikasi tambahan di mana aplikasi ini dihubungkan dari perangkat laser masuk ke hidung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempercepat dampak. Aliran darah di sekitar kepala itu menjadi lebih optimal. Sehingga apa yang dibantu mengurangi risiko migrain, sinus, penglihatan mata menjadi lebih bagus, mengurangi risiko vertigo, demensia, mengurangi risiko terjadinya stroke berulang, dan satu lagi, aliran darah menuju satu organ kecil yang namanya pineal yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon melatonin menjadi optimal. Ketika produksi hormon melatonin lebih optimal, Anda lebih mudah tidur. Ini akan membantu Anda punya kualitas dan kuantitas tidur yang lebih baik. Dengan bantuan ini Anda bisa mendapatkan jumlah jam tidur yang nanti kalau terakumulasi, pemirsa, katakanlah terakumulasi lebih banyak tidurnya 1 jam atau 2 jam. Tambahkan 1 jam 1 hari tidur malam hari, dikalikan dengan 365 hari dalam setahun, dikalikan dengan 10 tahun, itu ada berapa ribu jam perbedaan pemirsa. Ada berapa ribu jam dampak perbaikan tubuh Anda yang bisa lebih optimal. Yuk, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Menyambung dengan informasi yang tadi sudah dibagikan oleh Bang Paidon bahwa diabetes ini bisa meningkatkan resiko stroke berulang hingga 60%. Masalahnya pada Pak Diki, kadar gula darahnya juga belum terkendali Pak. Jadi Bapak beresiko lebih tinggi untuk mengalami stroke berulang. Dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bapak perlu kontrol gula darah dengan baik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Ini adalah alat kesehatan ya yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nantinya sinar laser akan menjangkau berbagai lapisan kulit mencapai pembuluh darah. Pembuluh darah diajak untuk menghasilkan nitric oxide, diedarkan ke seluruh tubuh. Selain membuka pembuluh darah, dia meningkatkan dapur energi di setiap sel tubuh kita. Jadi kerjanya diajak lebih banyak lagi Pak. Dapur itu tugasnya adalah untuk memasak gula darah dan kolesterol menjadi energi. Sehingga nantinya tenaga Bapak jadi lebih banyak, bisa dimanfaatkan untuk latihan. Tapi pada waktu bersamaan, kadar gula darahnya jadi lebih terkendali. Ini bisa membantu para diabetesi untuk mendapatkan kadar gula darah yang stabil. Nah, selain itu, pada Bapak tadi kita masih lihat Pak, ada gangguan pada pergerakan ya Pak ya. Boleh lihat lagi Pak, tangan sebelah kirinya Pak. Oke, masih kaku ya Pak ya. Kalau misalnya sikunya diluruskan bisa Pak? Oke. Berat. Berat ya Pak ya. Tangan Pak. Kaki Pak. Boleh? Nah, coba dilurusin Pak. Masih berat ya Pak ya? Berat. Kelihatan masih kaku juga. Ya, kaku. Tapi Bapak masih fisioterapi kan Pak? Masih. Oke, nah ini ada teknologi dalam satu alat kesehatan yang sama dengan teknologi laser. Namanya adalah teknologi NMES. Ini bisa membantu pergerakan Bapak agar menjadi lebih baik. Kalau misalnya teknologi laser tadi digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, untuk teknologi NMES bisa dimanfaatkan pada berbagai lokasi tubuh Bapak. Pada otot yang ingin Bapak latih Pak, contohnya lengan bawah, lengan atas, bagian punggung, bagian pinggang, paha depan, paha belakang, bagian betis, sampai ke otot-otot yang menunjang tulang kering. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus, terjadi pergerakan pasif Pak.
Jadi otot Bapak lebih siap untuk diajak latihan nantinya. Itu satu. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya kekakuan atau spastisitas otot yang sering terjadi pada penyintas stroke. Ujung-ujungnya adalah kita ingin meraih pemulihan dengan lebih baik agar Bapak geraknya lebih luwes, lebih gak kaku, lebih gak berat. Jadi saya rasa sudah saatnya ya Pak Diki dan pemirsa di rumah yang saat ini berjuang lagi mau pulih dari stroke, bertindak sekarang juga. Kita manfaatkan teknologi laser dan teknologi NMAS sekarang juga. Dan pemirsa, ayolah sekarang juga, jangan tunggu lagi. Segera gunakan alat kesehatan Akulaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin Akulaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, juga kolesterol tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Akulaser? Dapat segera menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang ini. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya dan pastikan sudah sesuai ya. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Karena produk Akulaser atau dokter laser yang resmi, yang asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda bisa datang langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, segera take action sekarang juga. Gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Punya keluhan riwayat diabetes sejak umur 35 tahun. Dengan sakit diabetes tersebut terjadi komplikasi yaitu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, juga sesak napas gitu. Jelas kita lebih sehat. Tadinya kita susah untuk napas, sesak napas, alhamdulillah napas jadi lega, lancar, badan lebih berenergi lagi. Gula darah kita di angka 116, kolesterol itu 145, asam urat itu 7, yang tadinya kita jalan hanya 100 meter udah kecapean, kita sekarang udah berjalan itu setengah jam per hari untuk olahraga itu bisa. Alhamdulillah. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.